Pemirsa, sejenak bergabunglah dengan Kabar Pasar yang merangkum informasi ekonomi selama 30 menit ke depan bersama saya Tisa Noveni. Informasi pelemahan nilai tukar rupiah dan pasar saham global yang terus terpuruk menjadi sajian utama Kabar Pasar sore ini. Koreksi tajam pasar finansial global yang sudah terjadi sejak akhir pekan lalu kembali berlanjut pada perdagangan hari ini. Indeks harga saham gabungan bahkan sudah anjlok sebesar 5%, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar kembali terdepresiasi dalam hingga 14.000 per dolar Amerika Serikat. Gejolak pasar finansial global semakin mengkhawatirkan. Seluruh pasar saham di kawasan Asia hari ini terkoreksi tajam dan mencatat rekor terendah sejak 3 tahun terakhir. Indeks patokan bursa saham Jepang Nikkei sudah terkoreksi ke level 18.000 yang merupakan level terendah selama 5 bulan terakhir. Padahal sejak akhir pekan lalu, bursa saham Jepang sudah terpuruk sangat dalam dengan mencatat penurunan mingguan terbesarnya sejak April 2014. Demikian juga dengan indeks Hang Seng Hong Kong, Straits Times Singapura, dan bursa saham Kuala Lumpur Malaysia yang rata-rata turun lebih dari 3%. Pasar saham Shanghai Tiongkok hari ini bahkan sudah anjlok lebih dari 8%. Sentimen negatif dari penurunan bursa regional hari ini turut menghempaskan bursa saham Indonesia. Sampai dengan penutupan perdagangan sesi pertama, indeks harga saham gabungan IHSG sudah tergerus 4,37% ke posisi 4.146. Ini merupakan titik terendah indeks selama tahun 2015. Jika dibandingkan dengan posisi di awal tahun, IHSG hingga hari ini sudah terkoreksi 21%. Tak hanya pasar saham yang bergejolak, tekanan besar-besaran juga melanda pasar uang di tanah air. Hari ini penguatan dolar semakin tak terbendung. Akibatnya nilai tukar rupiah sudah menembus level psikologis 14.000 per dolar Amerika Serikat. Level terendah rupiah bukan hanya untuk tahun ini, tetapi titik terendah sejak krisis keuangan melanda Asia tahun 1998 silam. Kondisi inilah yang membuat para pelaku pasar mulai khawatir. Ekonomi Indonesia akan semakin memburuk dan berpotensi kembali ke krisis moneter meski sudah berulang kali dibantah pemerintah. Kekhawatiran atas perlambatan ekonomi global yang dimotori melemahnya perekonomian Tiongkok memang memicu aksi jual besar-besaran di pasar keuangan seluruh dunia. Akibatnya, ekuitas global telah kehilangan 5 triliun dolar Amerika Serikat sejak Tiongkok secara mengejutkan mendevaluasi mata uang yuan sebesar 3,5%. Di sisi lain, bursa saham global juga tengah dilanda ketidakpastian akibat pernyataan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed tentang wacana kenaikan suku bunga yang hingga kini belum jelas. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan banyaknya aliran modal yang keluar dan terjadinya perang kurs membuat rupiah terus tertekan terhadap dolar Amerika. Untuk menarik arus modal ke tanah air, pemerintah akan mempercepat proyek pembangunan infrastruktur. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dipicu oleh banyaknya aliran modal yang keluar dari dalam negeri. Menurut data BI, penarikan dana asing sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2015 mencapai 71 triliun rupiah. Padahal dana asing yang masuk sejak Januari hingga Agustus hanya mencapai 64 triliun rupiah. Sementara aliran modal yang masuk sepanjang tahun lalu mencapai 180 triliun rupiah. Selain itu, harga komoditas yang anjlok membuat nilai ekspor semakin turun. Arus modal yang masuk pun semakin berkurang. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah sudah memiliki jalan untuk menghentikan keluarnya dana asing dari tanah air. Di antaranya adalah mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur, baik di pusat maupun di daerah. Bagaimana mencari jalan supaya dana dari luar masuk? Nggak ada cara lain. Dan kalau Anda tanya, memang ekspor kita sedang merosot. Apa boleh buat? Situasinya begitu. Oleh karena itu harus didorong cepat proyek-proyek besar. Situasi sudah begini, jangan selalu menggantungkan diri kepada keuangan lagi. Menko Perekonomian menambahkan, dalam waktu dekat, pemerintah segera merealisasikan pembangunan proyek kereta api ringan atau LRT Jabodetabek dan DKI Jakarta.
Bila proyek ini berjalan, diharapkan ada aliran modal yang masuk. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hansen Sinaga, Budiman, TV One mengabarkan. Dan untuk membahas lebih dalam apa sebenarnya menjadi pemicu kejatuhan pasar saham dan finansial global hari ini, di studio Viva One sudah hadir Mas Lucky Bayu Purnomo yang merupakan analis pasar saham. Selamat sore, Mas. Ya, apa kabar? Kabar baik. Mas, kalau kita lihat nih, hampir semua bursa saham di dunia ini mengalami kejatuhan, termasuk IHSG juga sudah terkoreksi sekitar hampir 5% ya. Sebetulnya apa sih yang menjadi faktor pemicu utamanya, Mas? Ya, faktor pemicu utama pelaku pasar saat ini menantikan apa yang akan diumumkan oleh Janet Yellen sebagai Chairman Bank Sentral atau Chairman The Fed pada bulan September nanti, di mana salah satu muatan agenda rapat yang akan dilaksanakan di Amerika itu adalah rencana Amerika atau Bank Sentral menaikkan suku bunganya dari 0,25 basis point yang berada saat ini, dan itu yang menyebabkan kekhawatiran pasar. Karena pasar berpikir ketika sebuah negara ingin menaikkan tingkat suku bunga, berarti mereka berpikir sebuah negara itu memiliki keyakinan terhadap nilai fundamental atau nilai kemampuan ekonominya. Nah, ketika isu itu ditangkap oleh pasar, berarti nanti yang akan terjadi, dolar akan semakin mendominasi. Karena dia sendiri berani menaikkan suku bunga negaranya, berarti merasa kemampuan daya beli masyarakatnya tinggi, dan nanti kalau dolar menguat itu akan melumpuhkan kinerja mata uang utama yang ada di dunia atau major currency, termasuk salah satunya regional Asia, sehingga ke depan outlooknya dolar masih akan tetap menekan rupiah. Kalau untuk IHSG sendiri bagaimana? Faktor pemicu utama kejatuhan IHSG apa? Ya, tentu IHSG hampir 70% orientasi pasar itu melihat kondisi yang ada di Indonesia atau internal sendiri ya. Jadi rasanya tidak bijak kalau kita harus menilai semua ini disebabkan karena sentimen global. Karena sebenarnya kan yang menjadi pokok persoalan daripada IHSG itu adalah saat ini manuver kinerja ekonomi yang kita alami saat ini. Pertama hasil rapat Dewan Gubernur yang telah diadakan sebelumnya itu ternyata tetap menahan tingkat suku bunga Bank Indonesia di level 7,5%. Sebenarnya itu terlalu tinggi dengan kondisi rupiah kita seperti ini, sehingga harusnya dikoreksi tingkat suku bunga minimal. Idealnya berapa? Idealnya harusnya 7%, karena kita negara berkembang. 7% itu angka yang paling rasional ya, dan kita sudah pernah mengalami itu pada era pemerintahan sebelumnya. Kemudian inflasi kita juga inflasi cukup tinggi. Nah, inflasi harus dijaga agar nilai kebutuhan pokok yang menjadi bahan utama kegiatan ekonomi ini tidak semakin melambung. Kalau kita lihat terlepas dari adanya isu mafia atau tidak, tapi persoalan menguatnya harga daging sapi, ayam, itu kan menjadi sebuah potret bahwa harmonisasi lintas lembaga dan lintas kementerian itu saat ini mungkin sedang mengalami koreksi, dan kalau itu menguat ya bukan tidak mungkin dia akan merambah kepada peningkatan kebutuhan harga pokok lainnya, diantaranya beras dan gula. Nah, kalau berbicara IHSG, sebetulnya faktor-faktor lain Anda tidak sepakat ya, artinya disebut bahwa faktor eksternal lah yang merupakan faktor pemicu utama. Tidak sepakat, karena kita ya kalau kita mau bicara lebih sederhana sih baru saja merdeka, tapi di mana kalau kita harus ketergantungan terus. Tapi kan yang terpenting adalah semua ini kan merupakan potret kinerja daripada pemerintah. Bukan saya tidak menghakimi pemerintah ya, tetapi kondisi keuangan itu dan kondisi industri saat ini bukan menjelaskan lagi inilah people power, bukan. Saat ini yang berlaku adalah inilah market power, di mana mereka menjelaskan bahwa sebenarnya butuh kinerja atau butuh manuver yang sangat cepat minimal sampai penutupan tahun ini. Oke, IHSG kalau tidak salah hari ini di level sekitar 4.100-an. Anda melihat ada potensi IHSG lebih terpuruk dalam di bawah 4.000? Ya, kita lihat beberapa waktu lalu kan angka psikologis di 4.500 sudah diuji dan akhirnya tidak mampu bertahan. Artinya kalau 4.100 angka psikologis selanjutnya adalah 4.000, dan itu angka yang paling rasional untuk diuji dalam waktu singkat ya. Kita bisa memberikan outlook untuk tutup tahun atau pertengahan atau menjelang tutup tahun, tetapi yang paling rasional dari 4.100 berapa angka yang paling dekat untuk diuji adalah 4.000. 4.000. Kalau di bawah 4.000 berapa kira-kira? Di bawah 4.000 target yang paling rasional diuji adalah 3.800 hingga 3.850. Kalau potensi untuk menguatnya hingga akhir tahun apakah ada? Kita lihat menguat IHSG untuk akhir tahun itu ada, cuman manuvernya tidak begitu solid. Karena kalau kita bicara sekarang reshuffle baru dilakukan pada bulan 8 ya. 8, 9, 10, 11, 12, ada 4 bulan lagi menjelang tutup tahun ya. Nah,
apakah 4 bulan ini menteri yang baru dan kinerja kabinet kerja yang baru mampu bekerja untuk melakukan upaya sebaik-baiknya. Nah, saya kira kemarin itu merupakan potret bahwa mereka sebenarnya kita tidak bilang gagal, tapi belum maksimal. Karena sudah diberikan waktu 6 bulan ternyata dikocok ulang gitu kan. Dan ini hasil daripada reshuffle tentunya menjadi sebuah perhatian khusus. Artinya juga perhatian ini merupakan bentuk perhatian dari pasar yang kurang percaya dengan kocok kabinet yang kemarin dilakukan. Nah Mas, kalau misalnya kita berbicara di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan ini, sektor-sektor apa sih yang justru mungkin mengalami penguatan dan mengalami penurunan, Mas? Yang mengalami penguatan tentu sektor yang memiliki mitra dagang yang menggunakan basis transaksi dolar ya, antara lain tekstil, kemudian plantation atau perkebunan, kemudian basic industry atau industri dasar ya. Nah, sektor-sektor ini akan mendominasi karena kebetulan mereka kan penerbitan kontraknya, kemudian skala daripada mekanisme pembayaran itu mayoritas pasti menggunakan mata uang dolar. Nah, beruntunglah mereka yang berada di sektor-sektor tersebut. Nah, kalau kita bicara yang beruntung, tentu kita harus bicara yang negatif atau yang tertekan mana nih? Yang tertekan adalah sektor properti ya. Selain suku bunga cukup tinggi dan belum dirubah, tentu properti itu masih memiliki tren yang tertekan karena apa? Penurunan kurs transaksinya masih menggunakan mayoritas dolar. Mayoritas menggunakan rupiah. Oke, baik, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, angka penjualan mobil nasional selama 7 bulan terakhir terus merosot tajam. Berdasarkan data terbaru yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor atau Gaikindo, jumlah mobil seluruh merek yang terjual sepanjang periode Januari hingga Juli 2015 baru mencapai 581.107 unit. Realisasi penjualan ini turun 20,77% jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebanyak 733.444 unit. Penjualan mobil nasional tahun ini memang terkendala banyak persoalan, termasuk terpuruknya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Melihat tren penjualan yang diprediksi masih terus berlanjut, Gaikindo memperkirakan penjualan mobil tahun ini hanya berkisar 950.000 hingga 1 juta unit. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, Mas Luki. Tadi di awal kita sudah sempat membahasnya sedikit mengenai masalah rupiah. Rupiah hari ini sudah ditransaksikan sekitar 14.000 lebih ya per dolar Amerika. Apa sih yang Anda lihat dari hal ini? Ya, kita lihat pertama pasar tidak memberikan apresiasi sebenarnya terhadap kinerja ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Ya, sekali lagi bahwa inilah hukum pasar, bahwa mereka telah menjelaskan apa pemikiran yang paling rasional dilakukan saat ini. Gitu. Itu pertama, apresiasi. Kemudian yang kedua, bahwa potret atau outlook dari pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya masih dihantui oleh beberapa sentimen, yaitu harga minyak dunia dan apa yang akan terjadi di kondisi global ya. Nah, pertama kita harus lihat harga minyak dunia. Harga minyak dunia yang tadi malam ditutup di 39 US dollar per barrel itu masih cenderung melemah untuk menguji level yang paling dekat itu adalah 25 hingga yang terendah 20 US dollar per barrel. Nah, apa yang terjadi ketika minyak itu mengalami pelemahan dan sebelumnya pemerintah Indonesia mengumumkan kita menaikkan BBM karena harga minyak dunia menguat. Nah, berarti sekarang bisa dipikirkan cara perbalikan arahnya. Kalau sekarang harga minyak turun, harusnya minyak juga turun dong. Bagaimana itu? Itu kan sikap yang salah sebenarnya, atau bukan salah, sikap yang kurang tepat gitu. Nah, itu yang dipikirkan oleh pasar. Rasanya harus ada sebuah gagasan baru bahwa sebenarnya harus ditetapkan satuan harga untuk harga bahan bakar minyak itu paling lama dikoreksi harus setahun ya. Kalau dulu sebelumnya memang kita sudah utarakan per 6 bulan karena waktu itu setiap bulan diganti. Tapi kan sekarang sudah per 6 bulan ternyata respon harga minyak dunia semakin melemah. Harusnya ini juga pengaruh dari harga minyak dunia, kemudian juga harga minyak nasional yang ternyata tidak sejalan dengan sekarang kebalik. Kalau kebalik harusnya turunin dong, ternyata belum turunin, jadi masyarakat tidak yakin. Nah, Mas, ini tentunya juga rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat ini menjadi beban juga bagi perbankan nasional. Nah, Anda melihat sejauh ini seperti apa sih ketahanan dari Bank Nasional kita? Kira-kira di level berapa ini rupiah
nilainya sehingga Ya. bank itu bisa mencapai titik maksimal aman mereka? Ya, minggu lalu ketika rupiah berhasil menguji level 13.900, itu ada beberapa bank yang telah menerbitkan stress test. Mereka mengutarakan di depan publik, kami melakukan stress test di angka 14.000. Ketika ekonomi kita dan kami selaku pelaku industri perbankan menguji level 14.000, kita masih kuat. Nah, ketika hal itu diterbitkan atau berita itu ditangkap oleh pasar, berarti apa? Pasar justru berpikir kebalikannya. Kenapa Anda menyampaikan angka stresnya 14.000? Berarti angka itu yang Anda hitung untuk menjadi garis finish rupiah. Itu alasan kenapa hari ini kita menemui rupiah di 14.000. Kemudian berikutnya, ada beberapa institusi juga menerbitkan stress test yang kita lakukan di 15.000. Ketika kita menguji 15.000, ternyata kita masih mampu dan kita masih siap bertahan. Berarti pasar akan berpikir kebalikannya. Berarti angka 15.000 itu adalah angka yang Anda perhitungkan dengan baik dan Anda bobot untuk dijadikan resiko terburuk. Berarti apa? Hal itu akan mungkin terjadi sehingga outlook-nya justru tertekan. Kalau kita lihat sekarang kurs tengah di 14.000, di lapangan pasti orang sudah memperdagangkan 14.100, 14.200 dan itu kejadian. Artinya bisa diprediksikan dalam waktu dekat rupiah akan menyentuh nilai terendahnya sekitar 15.000. Sampai akhir tahun berapa prediksinya, Mas? Ya, kita masih melihat angka tersebut yang paling yang akan diuji hingga penutupan tahun ini. Paling tidak 14.500 atau 15.000 sebagai angka psikologis terdekat ya. Artinya juga RAPBN yang disampaikan oleh pasti yang mengalami Presiden perubahan. sekitar 14.600 itu realistis walaupun mungkin akan mengalami perubahan begitu. Tapi angka yang diajukan itu realistis. Ya, saya kira itu realistis. Kalau 14.600 itu realistis karena perhitungannya apa? Mereka sudah mempersiapkan, oke deh, kita jangan sampai lagi merubah RAPBN nih. Kita buat aja skenario terburuk ketika RAPBN itu akan dibukukan. Itu berapa nih angka rupiah? Oke, 14.600. Sebenarnya buku RAPBN itu sudah memberikan simbol sebenarnya ini rupiah akan ke 14.600. Karena stress test yang mereka lakukan untuk membuat segala formula itu semua dasarnya itu perhitungan menggunakan angka 14.600. Artinya kan itu berpikir normal. Oh, seburuk-buruknya RAPBN ini bisa nguji ke 14.500. Mas, sejumlah negara sudah melakukan devaluasi. Salah satu diantaranya adalah Tiongkok. Apa mungkin kita juga harus melakukan devaluasi? Ya, itu terlalu dini, tetapi kita perlu terangkan bahwa saat ini ketika Tiongkok sudah melakukan devaluasi terhadap dirinya, berapa sih penurunan kurs mata uang mereka terhadap dolar? Sampai saat ini itu baru turun 3%. Indonesia sampai saat ini itu sudah turun 14%. Ya, jadinya dilihat dengan jelas bahwa Indonesia sangat ringkih sebenarnya. Kalau Tiongkok mendevaluasi, kalau dihitung secara persentase, devaluasi yang dilakukan belum ada apa-apanya, baru turun 3%. Kalau dibalik kita dilihat kita sebagai negara tetangga kita sudah turun 14%. Artinya apa? Konsentrasi. Kalau kita mau bicara devaluasi sudah terlambat sebenarnya. Sudah terlambat, dan kalau kita mau bicara hedging ya sudah terlalu lama kita melupakan hal itu atau kita harusnya menggunakan cara lain lah. Pemerintah harus melakukan intervensi. Contoh harus menurunkan tingkat suku bunga, mengendalikan inflasi, mendorong ekspor kita agar lebih tinggi, meningkatkan kemampuan daya beli, mendorong dan membuka lapangan kerja dan menekan labor cost itu dalam kondisi yang cukup baik. Mas, saya masih tertarik mengenai devaluasi yang dilakukan oleh Tiongkok. Kabarnya menyebutkan bahwa ini kan artinya berkaitan dengan penurunan ekonomi di Tiongkok. Menyebutkan bahwa 1% penurunan ekonomi di Tiongkok itu berpengaruh sekitar 0,4 sampai 0,6% terhadap perekonomian Indonesia. Masihkah kita merasakan dampak itu? Tapi nanti kita jawab ya usai jeda berikut. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, di tengah tren penguatan dolar, Bank Indonesia tidak pernah mengeluarkan larangan terkait pembelian valuta asing baik dalam jumlah besar sekalipun. Hanya saja BI kembali menegaskan bahwa individu dan korporasi untuk membeli saham ataupun membeli falas maksud kami dalam jumlah banyak harus memiliki underlying transaksi yang jelas. Bank Sentral Tanah Air akan memperketat transaksi valuta asing terutama dolar Amerika Serikat dengan cara membatasi pembelian dolar. Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Aditya Suara, langkah pembatasan tersebut jangan salah diartikan bahwa otoritas moneter akan melarang pembelian falas. BI tidak melarang pembelian falas, namun untuk menjaga stabilitas kurs, pembelian falas harus ada dasarnya, yaitu untuk kegiatan transaksi ekonomi, dan bukan aksi spekulasi atau bahkan menumpuk dolar tanpa alasan yang jelas.
Dalam pantauan BI, akhir-akhir ini terjadi peningkatan pembelian dolar Amerika Serikat dalam jumlah-jumlah kecil di bawah 100.000 dolar yang melebihi kewajaran. Dan jika ini ditotal, maka jumlahnya sangat besar. Pembatasan yang dimaksud adalah dahulu pembelian dolar tanpa underlying 100.000 dolar per bulan dibolehkan. Dan sekarang BI membatasi hanya boleh 25.000 dolar per bulan tanpa underlying. Jadi kalau orang beli dolar atau korporasi beli dolar untuk impor, korporasi beli dolar untuk bayar utang luar negeri, korporasi beli dolar untuk kegiatan yang memang ada underlyingnya, tentu tidak dibatasi, ya. Jadi yang dibatasi adalah yang tanpa underlying, ya, yang tanpa underlying. Nggak ada keperluan apa-apa, tapi beli dolar kenapa? Beli dolar hanya untuk masukin tabungan, ya itu kan nggak ada underlyingnya, gitu kan? Jadi beli dolar untuk apa? Beli dolar untuk disimpan aja, nah itu nggak boleh, ya. Jadi itu yang dinamakan tanpa underlying. Jadi Peraturan Bank Indonesia atau PBI terkait aturan pembatasan falas ini akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Jika sudah ada PBI aturan falas, setiap pembelian dolar Amerika di atas 25.000 perlu diikuti dengan dokumen underlying transaction atau tujuan transaksi serta nomor pokok wajib pajak. Dari Jakarta, Francisca Lusuba, Dwi Kustantio, TV One mengabarkan. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, pemirsa. Menjawab pertanyaan yang menggantung tadi, Bu. China, ya kita lihat sekarang ada sebenarnya julukan baru nih. Kalau kita lihat Amerika sekarang the real Wall Street. Kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi di pasar adalah China is the next Wall Street. Ya, jadi kesimpulannya China akan menjadi industri dan pasar keuangan yang baru. Kenapa? Kalau kita lihat mereka mendevaluasi dirinya sendiri nih. Setelah turun 1,62%, mereka mendevaluasi lagi. Kita turunkan kurs referensi kita, yaitu 1,1%. Nah, berarti kan kesimpulannya apa? China tuh negara dengan nilai fundamental atau nilai buku yang sangat murah sebenarnya. Tapi di balik itu kan kita lihat mereka sebenarnya itu melakukan upaya untuk mengundang para investor masuk atau foreign direct investor masuk ke negara China dengan cara apa? Membuka pabrik baru di China dengan alasan labor cost atau biaya buruh mereka murah dan banyak. Kemudian kemampuan mereka memproduksi cukup tinggi karena populasi buruhnya juga cukup banyak. Nah, nanti ke depan ketika itu terjadi, justru apa? Semua pabrikan kan akan membuat manufacturing di sana. Nah, mau tidak mau nanti seluruh dunia akan memiliki ketergantungan karena apa? Mereka bisa menjadi market maker karena mereka yang membuat, mereka menyelesaikan assembly-nya mereka, dan mereka yang mampu mengontrol populasi daripada produksi karena mereka memiliki dalih sebenarnya devaluasi kita ternyata menurunkan nilai ekonomi. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau investasi di sini kebetulan lagi murah. Nah, itu adalah strategi yang cukup menarik sebenarnya kalau kita lihat sisi lain kenapa devaluasi. Jadi jangan kita lihat devaluasi itu sebagai sisi buruk dalam kehidupan sebuah mata uang negara, dan itu yang sebenarnya membuat kenapa Janet Yellen segera mengambil sikap. Oke, kalau gitu salah satu agenda rapat kita nanti bulan September adalah apa? Rencana menaikkan suku bunga Bank Amerika untuk menjaga dolar. Nah, menjaga dolar, menaikkan suku bunga Amerika. Tapi yang menjadi salah satu penyebab melemahnya mata uang dunia termasuk rupiah itu adalah kekhawatiran dunia akan kenaikan suku bunga The Fed. Kalau seandainya nanti bulan September The Fed jadi menaikkan suku bunga, artinya perekonomian Indonesia akan semakin melemah dan rupiah semakin terpuruk. Ya, itu adalah potret daripada skenario ekonomi bila mana Janet Yellen menaikkan suku bunga. Karena pas ketika nanti suku bunga naik, dolar pasti menjadi market maker atau mereka akan menjadi market player yang paling kuat. Rupiah akan lebih rupiah mata uang lawannya ya lebih jauh daripada rupiah, mata uang regional Asia termasuk Singapura, termasuk yuan itu sendiri kita udah lihat sinyalnya. Ternyata dia sudah kalah dalam currency war atau dalam peperangan mata uang. Nah, itu bisa menjadi potret mengapa outlook-nya RPBN dibuat 14.600 walaupun sekarang kondisi kita masih 14.000. Bisa lebih tidak nanti rupiah ditransaksikan 15.000 per dolar Amerika Serikat atau lebih dari angka 15.000 ketika The Fed jadi menaikkan suku bunganya? Ya, kita lihat sebenarnya outlook jangka menengah panjang ya. Kita sudah pernah utarakan di TV One sebelumnya bahwa stress test yang kita lakukan itu sebenarnya di 17.000. Tetapi terlalu dini kalau kita harus mengungkapkan hal itu. Artinya yang bisa paling 17.000 kalau The Fed jadi menaikkan suku bunganya? Ya, itu adalah gambaran rasional sesuai dengan tren ya, bahwa
pasar uang itu bergerak berdasarkan tren. Nah, tren yang kita temukan itu angkanya 17.000. Nah, ketika saat ini kita harus berpikir rasional, tidak langsung ke 17.000. Ketika sekarang kita ke 14, yang paling rasional diuji adalah 14.000. Dan terbukti RPBN sendiri mengumumkan saya 14.000. Yang paling dekat adalah 15.000. Kita sudah membuat RPBN ini 14.600, berarti kurang 300 rupiah lagi jadi 15.000. Itu yang paling rasional untuk Di diuji. paket berita tadi kita sempat melihat bahwa pemerintah untuk menjaga nilai tukar rupiah melakukan pembatasan untuk membeli dolar begitu ya. Dan juga kita ketahui bahwa sebelumnya juga ada kebijakan agar membatasi penggunaan dolar melalui surat edaran BI resmi, melalui media. Anda menilai kebijakan ini sebetulnya cukup efektif tidak untuk melindungi rupiah, tapi buktinya rupiah juga terus melemah ini. Ya, gini, ketika surat edaran BI diterbitkan waktu itu rupiah itu berada di 13.322 ya. Saya ingat waktu itu saya membaca surat edaran di media massa. Nah, artinya apa? Ketika surat edaran diterbitkan dan peraturan ini diumumkan, saat ini dibatasi orang yang mau nukar dolar itu hanya sampai 25.000 US atau di bawah itu. Nah, berarti itu sama saja memberitahukan kepada khalayak umum sebenarnya BI atau para regulator ini dalam kondisi yang cukup panik sebenarnya. Jangan sampai terjadi penukaran dolar sangat banyak dan rupiah ditinggalkan karena akan menurunkan money flow atau rupiah beredar di pasar dan dolar lebih dominan. Nah, jangan sampai melakukan penukaran korporasi atau penukaran mata uang untuk kegiatan bisnis dengan mata uang dolar jauh lebih besar. Nah, itu justru menimbulkan kepanikan pasar. Nah, terbukti apa ketika surat edaran itu dikeluarkan di angka 13.322 sampai saat ini dolar menguat ke 14.000. Itu kan apresiasi pasar yang kita lihat, bukan kita yang menilai, tapi pasar yang memberikan asumsi. Oke. Closing statement Mas, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memperkuat perekonomian Indonesia selain hal yang Mas sampaikan tadi, meningkatkan ekspor dan menjaga inflasi? Ya, tentu pertama harmonisasi lintas kementerian, lintas lembaga, dan para elemen pemerintahan harus berperan super cepat menangani hal ini. Dengan cara apa? Menerbitkan sebuah gagasan dan regulasi yang pro pasar. Karena apapun yang terjadi, potret finansial sebuah negara itu hanya ada dua, yaitu apa? Kinerja indeks dan kinerja mata uangnya. Oke. Baik, terima kasih Mas Luki atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami sore hari ini. Sayang sekali waktu kita terbatas. Dan pemirsa, demikian akhir kebersamaan kita dalam Kabar Pasar untuk sore hari ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Sampai jumpa. Thank you, Mas.